Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan cerita tentang gadis cantik bernama Hannah Cornelius. Pada tanggal 27 Mei 2017, Hannah Cornelius yang saat itu berusia 21 tahun menawari Cheslin March, teman sekelasnya, tumpangan pulang setelah mereka menghabiskan malam di luar. Pada jam 3:23 pagi, mobil Hannah terlihat masuk halaman rumah Cheslin. Setelah parkir di luar kediaman Cheslin, lalu mereka berdua duduk mengobrol selama beberapa menit di dalam mobil tanpa menyadari bahaya yang mengintai di dekat mereka. Pada pukul 3:30 atau pukul setengah 4 pagi, rekaman CCTV yang diambil dari kamera yang dipasang di luar sebuah toko menangkap momen saat mobil Hannah dikepung oleh 4 laki-laki. Di dalam video itu menunjukkan 4 pria itu bernama Nashville Julius, berusia 29 tahun, Geraldo Parsons, berusia 27 tahun, Eben van Niekerk, berusia 28 tahun, dan Vernon Whitboy, berusia 33 tahun. Mereka mendekat sekitar 5 menit kemudian. Para pria itu diduga menyerang Hannah dan temannya Cheslin di dalam VW City Golf milik Hannah di sudut jalan Jan Selliers dan Bird pada dini hari tanggal 27 Mei 2017. Mereka bersenjata obeng dan pisau lipat menyerang Hannah dan Cheslin di dalam mobil. Hannah diancam dengan obeng dan Cheslin diancam dengan pisau. Setelah keempat pria itu merampok Hannah dan Cheslin, salah satu dari mereka bernama Julius meninggalkan tempat kejadian. Tetapi 3 pria lainnya menculik Hannah dan Cheslin. Mereka memaksa Cheslin untuk masuk ke bagasi, sementara Hannah ditahan di antara 2 kursi depan, lalu dibawa pergi pada pukul 3:40 pagi. Pada pukul 4:34, CCTV dari sebuah pom bensin di luar Stellenbosch, sebelah barat Cape Town, memperlihatkan wanita muda itu mengenakan jaket berwarna krem, duduk di kursi penumpang depan. Whitboy keluar dari mobil dan memasuki pom bensin, di mana ia mencoba menarik uang dari rekening bank Cheslin menggunakan mesin ATM. Namun upaya itu tidak berhasil karena Cheslin memberikan PIN yang salah kepada para pria itu. Dalam wawancaranya, Whitboy memberitahu polisi bahwa Hannah masih hidup saat itu dan mematuhi tuntutan mereka. Dia bilang, Hannah tidak bicara sama sekali. Ia hanya melihat ke depan. Para pria itu juga bilang kalau mereka hanya mau menggunakan mobilnya dan setelah ini mereka akan mengantar Hannah dan Cheslin kembali ke rumah, lalu membiarkan mereka pergi. Tetapi semua itu tidak benar. Hannah akan dihabisi nyawanya dalam beberapa jam. Pada pukul 5:30 sampai pukul 6 pagi, kelompok itu berhenti di Kraaifontein, tempat Cheslin dipaksa keluar dari mobil dan dipukuli dengan batu bata karena memberikan PIN yang salah. Hannah ketakutan dan bertanya kepada para pria itu apa yang akan mereka lakukan. Lalu mereka memarahi Cheslin karena memberikan PIN yang salah dan memerintahkannya untuk berbaring, dan salah satu dari kelompok itu memukul kepala Cheslin dengan batu sebanyak 2 kali. Pada pukul 6 sampai 7:30 pagi, kelompok pria itu yakin kalau Cheslin sudah tidak bernyawa. Lalu mereka pergi dan meninggalkan Cheslin yang bergenangan darah. Lalu membawa Hannah ke tempat permainan paintball terpencil di Battle Ray Road, tempat Hannah diperkaos berulang kali. Setelah itu mereka memaksanya kembali ke mobil dan berkendara sekitar 3 kilometer atau 12 mil dari Stellenbosch ke jalan pertanian di sebelah sungai dan kebun anggur, tempat mereka berhenti dan menyeret Hannah keluar dari mobil. Hannah ditikam di leher dan sebuah batu besar dijatuhkan di kepalanya, menghancurkan tengkoraknya. Lalu mereka meninggalkan tubuh Hannah dan pergi dengan mobilnya, lalu menurunkan salah satu dari mereka bernama Eben van Niekerk. Belum puas setelah menghabisi nyawa Hannah, Geraldo Parsons dan Vernon Whitboy masih terus melakukan kejahatan.
Mereka melanjutkan aksinya dengan Volkswagen City Golf biru dan putih milik Hana dan menyerang dua wanita lainnya. Salah satunya seorang wanita yang sedang berjalan ke tempat kerja di Kraftfontein. Pada pukul 1:12 siang, mereka berkendara ke pom bensin di Brackenfell. Tempat CCTV memperlihatkan Witbooi mengenakan celana panjang yang berbeda. Dia menarik 3.000 rand atau 161 pound sterling dari rekening bank wanita itu. Tetapi untungnya wanita itu dibebaskan beberapa saat kemudian di dekat tempat Hana diperkaos. Jam 2:12 siang, pengejaran polisi berakhir di Jalan Pertanian. Mobil yang sekarang hanya ditumpangi oleh Parsons dan Witbooi terlihat oleh polisi yang menyamar yang mengikuti mereka dan segera bergabung dengan mobil polisi yang sudah ditandai. Para pria itu membuang mobil dan mencoba melarikan diri dengan berjalan kaki. Tetapi mereka ditangkap beberapa saat kemudian, 11 jam setelah Hannah Cornelius dan Cheslin Marsh diserang. Cheslin Marsh, 22 tahun, selamat setelah dipukuli dengan batu bata dan ditinggalkan dalam keadaan hampir mati. Ia ingat, saat di luar masih gelap, tapi ia bisa melihat dua pria memegang batu bata di tangannya. Ia memejamkan mata dan berdoa, lalu pingsan dan ditinggal begitu saja. Ia tidak sadarkan diri sampai sehari setelah serangan itu. Cheslin Marsh difoto setelah ia selamat dari serangan itu, dan ia mengalami trauma yang mengubah hidupnya. Dia tuli di salah satu telinganya. Jasad Hannah Cornelius ditemukan oleh dua orang teknisi pompa sumur bor bernama Flippy Boysen dan Conrad Matty keesokan harinya, tanggal 27 Januari 2017, pada saat mereka sedang memperbaiki pompa di sebuah pertanian di Stellenbosch. Ahli patologi negara bagian, Deidre Abrahams, mengatakan bahwa Hannah mungkin meninggal pada pukul 6:30 atau 8:30 pagi. Ditemukan luka tusuk di leher dan kepalanya tertimpa batu seberat 37 kg. Di persidangan, para penyerang Vernon Witbooi, Geraldo Parson, Nashville Julius, dan Eben van Nieberg, mereka semua menyangkal keterlibatan mereka dalam pemerkosaan dan penghilangan nyawa Hannah Cornelius. Di persidangan terungkap bahwa Hannah telah memohon kepada para penculiknya. Dia mengatakan mereka dapat melakukan kekerasan seksual terhadapnya, tetapi memohon mereka untuk mengampuni nyawanya. Parsons, salah satu dari 4 terdakwa yang diadili di pengadilan tinggi di Cape Town, mengatakan kepada pengadilan bahwa mereka yakin telah membunuh Cheslin dan mengakui sebagai orang pertama yang memperkaos Hannah. Dia juga mengklaim kalau mereka akan meninggalkan Hannah di sebuah peternakan, tetapi karena Hannah melawan, mereka menghabisi nyawanya. Dan dia juga berharap dapat pulang ke rumah untuk menemui istrinya dan putrinya yang berusia 6 tahun. Katanya, saya ingin segera pulang, saya tidak suka berada di dalam penjara. Katanya kepada Sowetan Live sambil tersenyum saat berdiri di kursi pengadilan bersama 3 terdakwa lainnya. Si Parsons ini juga tertawa saat temannya yang juga terdakwa, Eben van Niekerk, bersaksi pada hari Selasa. Namun besoknya tawanya berubah menjadi air mata ketika ia mengakui telah berhubungan dengan Hannah Cornelius pada tanggal 27 Mei dan dia mengklaim bahwa dia tidak ingin melakukannya. Selama kesaksiannya, Parsons mencoba mengalihkan semua kesalahan atas apa yang terjadi pada Cheslin dan Hannah dan berusaha meyakinkan Hakim Rosheni Ali bahwa Hannah telah memberikan izin untuk dia dan juga Vernon dan juga Witbooi dan van Niekerk untuk berhubungan dengannya. Parsons ini juga bilang, pada saat itu saya tidak ingin mengaku bersalah karena pengadilan belum memutuskan saya bersalah. Saya takut terdakwa lainnya akan menyalahkan saya. Jaksa penuntut negara Lenro Badenhorst mengutarakan pengakuan Parsons seolah-olah dia sedang melakukan pengusiran setan. Pada saat Cheslin Marsh bersaksi, 4 terdakwa itu menatapnya dengan tajam, sementara Cheslin menangis hampir setiap kali mengucapkan kalimat,
Ia mengatakan kepada pengadilan bahwa ia sangat trauma dengan apa yang telah terjadi, sehingga ia harus keluar dari Universitas Stellenbosch tempat ia belajar teologi. Keempat pelaku diadili dan dijatuhi hukuman pada tahun 2018. Whitboy dan Parsons dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan dan pemerkosaan Hannah Cornelius. Dan mereka juga dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas percobaan pembunuhan Cheslin dan 15 tahun penjara atas 4 tuduhan perampokan dan 10 tahun penjara atas penculikan Cheslin dan Hannah. Fanny Kirk dijatuhi hukuman seumur hidup atas pemerkosaan dan pembunuhan Hannah, 20 tahun penjara atas perampokan, 10 tahun penjara atas penculikan Cheslin dan Hannah, dan 20 tahun penjara atas pencobaan pembunuhan Cheslin. Julius dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas 2 tuduhan perampokan dan 7 tahun penjara atas penculikan Cheslin dan Hannah. Hukumannya dijalankan secara bersamaan. Sekitar tahun 2019, Parsons dan Whitboy bergabung dengan Facebook. Profil Facebook Parsons menunjukkan bahwa ia sudah bertunangan. Ia menggambarkan dirinya dalam profilnya sebagai orang yang baik dan penyayang seperti istri saya. Kalau Whitboy, di profil Facebooknya, dia telah menggunakan alias bernama Vernito Asante. Ia memposting dengan tulisan, "Tidak peduli seberapa sulitnya, saya cukup jantan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Tentu saja saya adalah orang yang terpilih." Juru bicara Lembaga Permasyarakatan, Tingkabo Sumalo, mengatakan departemen akan melakukan penyelidikan. Penggunaan ponsel oleh narapidana merupakan pelanggaran sistem keamanan kami dan merupakan tindak pidana, katanya. Untuk mengenang putrinya Hannah, orang tuanya, Willem dan Anna Cornelius, mendirikan Yayasan Hannah Cornelius yang bertujuan untuk membantu anak-anak setempat mengakses pendidikan dan terhindar dari kekerasan masyarakat. Tragedi tersebut berdampak besar pada keluarganya. Anna Cornelius, ibu Hannah, ditemukan tewas oleh pengunjung pantai di Scarborough, Cape Town pada bulan Maret atau setahun setelah kematian putrinya. Meskipun kematiannya ditetapkan sebagai kecelakaan, ayah Hannah, Willem Cornelius, mengatakan bahwa istrinya Anna mungkin tidak memiliki kekuatan fisik atau mental untuk mengatasi kehilangan putri mereka. Willem Cornelius didiagnosis menderita kanker sekitar 3 bulan setelah kematian putrinya. Ia meninggal karena penyakit tersebut pada tanggal 9 Desember 2022. Peristiwa yang menyebabkan kematian Hannah Cornelius diliput dalam sebuah film dokumenter yang dirilis oleh Times Life 5 tahun setelah insiden tersebut, yang mengungkap tragedi tersebut berjudul 11 jam, 4 korban, 1 perjalanan. Terima kasih sudah nonton video saya. Kalau kalian suka, kalian bisa tekan like. Kalau kalian tidak mau ketinggalan video saya selanjutnya, kalian bisa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye.